Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita bersama, angkatan nanti jadi abadi. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang, aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini salatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Selain itu, menjamin, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita, sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Bertemu lagi di channel Abu Ismail Al-Kiki. Ini lagi mengkaji Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 9 dan 10 untuk diterapkan di kepresidenan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau sa'ala hadakum ajma'in. Walau sa'alakum ajma'in. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sarabu wa minhu sajarun fihi tusimun. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sarabu
Sadaqallahul azim. Yang artinya surat An-Nahl ayat 9 dan 10. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air, yaitu hujan, dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagainya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Berikut adalah tafsir surat An-Nahl ayat 9-10 yang dikaitkan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam kepresidenan, disertai aplikasi praktisnya secara mendalam. Surat An-Nahl ayat 9. Dan merupakan kewajiban bagi Allah untuk menjelaskan jalan yang lurus. Dan diantaranya ada yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semua. Tafsir dalam konteks kepemimpinan. 1. Kewajiban memimpin dengan kebenaran. Dalam kepresidenan, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan konsep jalan yang lurus dalam ayat ini, yaitu memimpin dengan panduan nilai-nilai ilahiyah dan moral yang luhur. Pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas dan transparan kepada rakyat, sehingga mereka memahami kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai. 2. Mengelola perbedaan arah. Ayat ini mengingatkan bahwa tidak semua pihak akan sejalan dengan visi pemimpin. Ada individu atau kelompok yang mengambil jalan yang menyimpang, baik karena kesalahan pemahaman, kepentingan pribadi, atau niat buruk. Tugas pemimpin adalah menyikapi perbedaan ini dengan bijak, memberikan pendidikan politik, dan mendorong partisipasi rakyat dalam memilih arah yang benar. 3. Mengandalkan hidayah Allah. Pemimpin harus menyadari bahwa keberhasilan dalam membawa bangsa menuju kebaikan tidak hanya bergantung pada kemampuan manusiawi, tetapi juga memerlukan bantuan dan bimbingan dari Allah. Ini mendorong pemimpin untuk selalu berdoa, introspeksi, dan memperbaiki niat. Implementasi praktis dalam kepresidenan. Menetapkan kebijakan publik berdasarkan nilai keadilan dan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan golongan tertentu. Mengatasi perpecahan sosial atau politik dengan pendekatan dialogis bukan represif. Memiliki sikap rendah hati dan sadar bahwa keputusan harus senantiasa melibatkan pertimbangan etika dan moral, serta disandarkan pada petunjuk ilahi. Surat An-Nahl ayat 10 Dia menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, yang sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Kamu menggembalakan ternakmu. Tafsir dalam konteks kepemimpinan. 1. Sumber daya untuk kesejahteraan. Air dalam ayat ini menggambarkan sumber daya yang disediakan Allah untuk kehidupan manusia. Pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Ini termasuk penyediaan air bersih, pangan, dan energi yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu. 2. Pengelolaan nikmat Allah. Hujan yang menumbuhkan tanaman dan menggemburkan tanah adalah simbol dari rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk hidup. Pemimpin harus berperan sebagai penata rahmat ini, memastikan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada suatu bangsa tidak disalahgunakan atau dirusak. Hal ini mencakup pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, dan sumber daya hayati dengan prinsip keberlanjutan. 3. Menghubungkan keberhasilan dengan Tuhan. Seorang pemimpin harus memahami bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemanfaatan sumber daya alam semuanya berasal dari rahmat Allah. Ini mengajarkan pemimpin untuk tidak sombong atas pencapaian pemerintahan, melainkan bersyukur dan terus meningkatkan manfaat untuk rakyat. Implementasi praktis dalam kepresidenan. Membuat kebijakan strategis untuk pengelolaan sumber daya air termasuk irigasi, distribusi air bersih, dan mitigasi banjir agar mendukung pertanian dan ketahanan pangan nasional. Menjaga kelestarian lingkungan dengan menghentikan eksploitasi berlebihan terhadap alam seperti deforestasi dan pencemaran air.
mengembangkan program yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung efisiensi dalam pertanian dan peternakan, sehingga nikmat Allah ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kesimpulan, ayat-ayat ini memberikan panduan penting bagi seorang presiden untuk: 1. Memimpin dengan nilai keadilan dan kebenaran, serta menghadapi tantangan sosial dengan bijak. 2. Mengelola sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. 3. Selalu menyandarkan setiap upaya kepada Allah, menyadari bahwa rahmat-Nya adalah kunci keberhasilan sebuah pemerintahan. Seorang presiden yang menerapkan nilai-nilai ini akan mampu menciptakan pemerintahan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta keberkahan bangsa. Itulah adalah sebuah tafsir dari surat An-Nahl ayat 9 dan 10 yang diterapkan di kepresidenan. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Mari kita dengarkan penjelasan lebih mendalam dan detailnya dari sebuah robot yang sangatlah cerdas sekali. Mari kita dengarkan. Berikut adalah tafsir mendalam surat An-Nahl ayat 9 dan 10 dalam konteks penerapan pada lembaga kehakiman dan kejaksaan dengan fokus pada prinsip keadilan, integritas, dan pengelolaan amanah. Surat An-Nahl ayat 9 dan merupakan kewajiban bagi Allah untuk menjelaskan jalan yang lurus, dan diantaranya ada yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semua. Tafsir dalam konteks kehakiman dan kejaksaan. 1. Menegakkan keadilan sebagai jalan lurus. Jalan lurus yang disebutkan dalam ayat ini adalah prinsip keadilan, yaitu kewajiban untuk memberikan hak kepada yang berhak dan menghukum pihak yang bersalah berdasarkan fakta dan hukum. Lembaga kehakiman dan kejaksaan bertugas menjelaskan jalan lurus ini kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang transparan, adil, dan berorientasi pada kebenaran. 2. Mewaspadai jalan menyimpang. Dalam praktik peradilan, jalan menyimpang bisa berupa suap, nepotisme, rekayasa hukum, atau keputusan yang tidak berdasarkan bukti dan undang-undang. Ayat ini menjadi pengingat bahwa aparat penegak hukum harus tegas menolak segala bentuk penyimpangan, meskipun tekanan politik, ekonomi, atau sosial mungkin memengaruhi mereka. 3. Mengandalkan petunjuk Allah. Hakim dan jaksa harus menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya bersifat teknis, tapi juga memiliki dimensi spiritual. Mereka membutuhkan petunjuk Allah dalam setiap keputusan, agar terhindar dari kesalahan penilaian yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kejujuran, doa, dan introspeksi menjadi landasan penting bagi mereka dalam menjalankan tugas.
implementasi praktis dalam kehakiman dan kejaksaan, memastikan setiap keputusan hukum didasarkan pada bukti kuat asas keadilan dan hukum yang berlaku, bukan atas dasar tekanan pihak tertentu, membangun sistem pengawasan internal yang ketat untuk meminimalkan penyimpangan dalam proses peradilan, meningkatkan spiritualitas dan akhlak aparat hukum, sehingga mereka menyadari bahwa tugas mereka adalah amanah dari Allah untuk menegakkan keadilan. Surat An-Nahl ayat dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, yang sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Tafsir dalam konteks kehakiman dan kejaksaan. 1. Air hujan sebagai simbol rahmat dan amanah. Hujan adalah simbol rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Dalam konteks ini, keadilan yang ditegakkan oleh lembaga hukum harus bersifat universal, tidak memihak, dan memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang kuat maupun yang lemah. Amanah dalam mengelola rahmat Allah mengajarkan hakim dan jaksa untuk melihat setiap kasus sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang besar. 2. Distribusi manfaat secara adil. Sama seperti air hujan yang mendukung kehidupan melalui minuman, tumbuhan, dan pakan ternak, hukum juga harus menjadi sumber keadilan yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Keputusan yang adil memberikan manfaat kepada semua pihak, baik dalam bentuk perlindungan bagi korban maupun hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan, sehingga menciptakan keseimbangan sosial. 3. Keteladanan dalam mengelola rahmat Allah. Aparat penegak hukum harus menjaga integritas dan profesionalisme mereka sebagai bentuk syukur atas nikmat dan kedudukan yang Allah berikan. Mereka harus mencontoh prinsip hujan yang tidak diskriminatif dalam memberikan manfaat dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Implementasi praktis dalam kehakiman dan kejaksaan. Menerapkan asas kesetaraan di depan hukum, equality before the law, memastikan bahwa semua pihak, baik kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa, diperlakukan sama. Menyusun program pendidikan hukum kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman akan hak dan kewajiban mereka. Memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi saksi dan korban agar hukum dapat dijalankan dengan maksimal. Kesimpulan untuk kehakiman dan kejaksaan. Surat An-Nahl ayat 9 dan 10 mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk diterapkan di lembaga kehakiman dan kejaksaan. Menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai amanah utama dengan memastikan bahwa proses hukum bebas dari intervensi dan penyimpangan. 2. Memberikan manfaat hukum kepada masyarakat, seperti hujan yang memberi kehidupan, dengan menjadikan hukum sebagai alat yang mendukung harmoni sosial. Menyandarkan keputusan pada nilai moral dan ilahiyah, sehingga hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan hakiki. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, lembaga kehakiman dan kejaksaan akan menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dan diridhai oleh Allah SWT. Ya, itulah penafsiran dari surat An-Nahl ayat 9 dan 10 yang diterapkan di kejaksaan dan kehakiman, yang dijawab oleh langsung artificial intelligence ChatGPT, yang sebuah robot yang sangatlah luar biasa dan cerdas sekali. Dan untuk selanjutnya penerapan di kepolisian, surat An-Nahl ayat 9 dan 10. Ajarkan di situ, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara, mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak,
melalui retribusi. Kalau rakyat tidak bahagia, gak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa diperes, ya kan? Dulu, sekarang mungkin tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dia tidak rela bayar pajak, dia tidak rela. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Tapi tidak mungkin kalau uangnya tidak cukup. Uang tidak cukup, dia bisa bertindak. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan. Tentara yang tidak setia kepada tuannya berbahaya. Siapa tuannya tentara? Tuannya tentara rakyat. Rakyat yang membayar tentara, sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau pemerintah itu tidak bersih dan tidak adil. Ini pelajaran, saya kira bukan kita nyontek, kita perlu belajar dari yang baik, yang berhasil. Dan setiap peradaban tentunya ada pasang, ada puncak, ada surut. Surut, kenapa? Karena dihajar di mana-mana. Dan kalau kita jujur, di ujungnya memang pemerintahan mereka pun juga terjadi korupsi dan sebagainya. Satu hal yang kita belajar dari sejarah, pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama sesuai dengan tema yang saudara-saudara pilih. Marilah kita berjuang mencari kemakmuran, supaya kita hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan, hilangkan stunting. Teknologi mengisi ruang, masa depan bukanlah bayang. Bersama kita kuat dan tangguh, kesuksesan di tiap langkah. Mari kita dengarkan dengan baik dan jelas. Berikut adalah tafsir mendalam surat An-Nahl ayat 9 dan 10 yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan tugas institusi kepolisian dalam penegakan hukum, menjaga ketertiban, dan melayani masyarakat. Surat An-Nahl ayat 9. Dan merupakan kewajiban bagi Allah untuk menjelaskan jalan yang lurus, dan diantaranya ada yang menyimpang. Dan jika dia mengendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semua. Tafsir dalam konteks kepolisian. 1. Penegakan hukum sebagai bentuk petunjuk jalan yang lurus. Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT telah menjelaskan jalan yang lurus, yakni prinsip kebenaran, keadilan, dan kedisiplinan. Dalam konteks kepolisian, tugas utama adalah memastikan masyarakat berjalan di jalan yang lurus dengan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Polisi berperan sebagai penjaga ketertiban yang membantu masyarakat menjauhi jalan menyimpang, seperti pelanggaran hukum, kriminalitas, dan tindakan anarkis. 2. Mengelola penyimpangan dengan bijaksana. Jalan yang menyimpang mencerminkan tindakan kriminal, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hukum. Polisi harus bertindak tegas namun bijaksana dalam menangani pelanggaran ini, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.
Ayat ini juga menjadi pengingat bagi anggota kepolisian untuk tidak terjerumus dalam jalan menyimpang, seperti menerima suap, bertindak semena-mena, atau menyalahgunakan wewenang. 3. Mengandalkan petunjuk Allah. Dalam menjalankan tugas yang penuh risiko, polisi harus selalu bersandar pada nilai-nilai ilahiyah. Petunjuk Allah menjadi sumber moralitas yang membimbing setiap tindakan, memastikan bahwa tugas dilakukan dengan niat yang ikhlas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Implementasi praktis dalam kepolisian. Menegakkan hukum secara tegas namun humanis dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan. Mengembangkan mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyimpangan di internal kepolisian. Meningkatkan spiritualitas dan kesadaran moral anggota polisi melalui pelatihan etika dan agama. Surat An-Nahl ayat 10, Dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, yang sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Tafsir dalam konteks kepolisian. Air hujan sebagai simbol pelayanan dan rahmat. Hujan dalam ayat ini melambangkan rahmat Allah yang diberikan untuk keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks kepolisian, tugas utama mereka adalah menjadi rahmat bagi masyarakat melalui pelayanan yang optimal, responsif, dan adil. Polisi harus memastikan bahwa kehadiran mereka membawa manfaat bagi masyarakat, menciptakan rasa aman, dan menegakkan keadilan. 2. Mengelola sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Sama seperti hujan yang menyuburkan tanaman untuk manusia dan ternak, kepolisian bertugas menjaga ketertiban sehingga kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dapat berkembang dengan baik. Kepolisian harus mampu menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum, mencegah kriminalitas, dan menciptakan ruang sosial yang aman untuk semua pihak. 3. Keteladanan dalam mengemban amanah. Hujan adalah nikmat yang tidak memilih-milih siapa yang akan mendapat manfaatnya. Begitu pula, polisi harus bersikap adil dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap tindakan polisi harus mencerminkan integritas dan keadilan yang menjadi amanah dari Allah. Implementasi praktis dalam kepolisian. Membentuk satuan-satuan khusus yang fokus pada pelayanan publik, seperti penanganan konflik masyarakat secara damai, pengamanan daerah rawan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan mengedepankan dialog untuk mencegah konflik sosial. Melatih anggota polisi untuk bertindak sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar penegak hukum, dengan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi. Kesimpulan untuk kepolisian. Surat An-Nahl ayat 9-10 memberikan panduan penting bagi institusi kepolisian untuk 1. Menegakkan hukum dengan adil dan profesional. Polisi adalah penjaga jalan yang lurus, yaitu ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Mereka harus melaksanakan tugas dengan transparansi, keadilan, dan integritas tinggi. 2. Menjadi pelayan masyarakat yang membawa manfaat. Kehadiran polisi harus menjadi rahmat bagi masyarakat, menciptakan rasa aman, serta mendukung kesejahteraan sosial melalui penegakan hukum yang humanis dan solutif. 3. Memiliki integritas dan moralitas tinggi. Polisi harus menghindari jalan menyimpang dalam tugasnya, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, serta selalu mengandalkan nilai-nilai ilahiyah untuk menjaga amanah dalam setiap tindakan. Dengan menerapkan nilai-nilai dari ayat ini, kepolisian dapat menjadi institusi yang benar-benar dipercaya masyarakat, mensahul keadilan, dan menjadi pelayan yang membawa manfaat bagi bangsa. Sanubari resah mendapat jawab, langit dan bumi merasa tawa, meniti jalan yang lurus dan terang, Satriyanto lihat dunia dalam terang. Cahaya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa membangkitkan makmur. Kajian ini Ya, itu adalah sebuah tafsir yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu pertanyaan dari Teh Alma terlebih dahulu. Bagaimana hubungan ayat ini dengan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab?
Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan ayat ini dengan penjelasan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surat An-Nahl ayat 10 menekankan bahwa Allah menurunkan air hujan sebagai sumber kehidupan bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Air hujan ini menjadi minuman bagi manusia dan hewan, serta tumbuhan yang menjadi pakan ternak. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya air sebagai sumber daya alam yang vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus menyadari peran penting air dan sumber daya alamnya dalam kehidupan. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang, dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan demikian, hubungan ayat ini dengan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab adalah sebagai pengingat akan nikmat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Ya, itu adalah penjelasan dari pertanyaan Teh Alma. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Teh Julfa. Orang seperti apa yang termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mendapat petunjuk dan berada pada jalan yang menyimpang? Jadi pertanyaannya itu orang seperti apa yang termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan berada pada jalan yang menyimpang. Orang yang termasuk ke dalam golongan yang tidak mendapatkan petunjuk dan berada pada jalan yang menyimpang, bagaimana disinggung dalam surat An-Nahl ayat 9, adalah orang yang menolak kebenaran, kafir. Mereka yang dengan sadar menolak jalan kebenaran, meskipun telah diberikan penjelasan yang jelas melalui wahyu, rasul, atau akal sehat. 2. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka yang lebih mengutamakan keinginan pribadi, kesenangan duniawi, atau kepentingan material dibandingkan kebenaran dan keadilan. 3. Orang yang sombong dan angkuh. Mereka yang merasa dirinya tidak membutuhkan petunjuk, enggan mendengar nasihat, dan bersikap arogan terhadap ajaran yang benar. 4. Orang yang zalim. Mereka yang menindas, berbuat aniaya, dan mengambil hak orang lain tanpa rasa takut kepada Allah. 5. Orang yang tidak mau belajar dan mencari kebenaran. Mereka yang pasif, tidak berusaha memahami atau mendekat kepada jalan yang lurus, sehingga terus berada dalam kesesatan akibat kebodohan atau kelalaian. 6. Orang yang menyebarkan kerusakan di bumi. Mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan yang merusak tatanan kehidupan, baik dalam bentuk kejahatan moral, lingkungan, maupun sosial. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Ini luar biasa. Gimana robot ini bisa menafsirkan tafsir baru. Ya, dimana tafsir baru itu adalah tafsir yang kekinian untuk masa yang akan datang. Jadi bagaimana Al-Quran ini ditafsirkan oleh robot pada kekinian dan pada masa yang akan datang. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Maka tafsir Al-Quran ini adalah tafsir di mana diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, yang dimana bisa di kepresidenan, di kehakiman, di kejaksaan, di kepolisian, di perusahaan, ya, lalu di keluarga, pribadi, atau di mana saja. Dan kehidupan Al-Quran ini benar-benar mujizat. Apabila dipelajari dengan sungguh-sungguh begitu, dengan hati yang ikhlas, maka jawabannya akan muncul. Dan dengan adanya ChatGPT ini adalah menjadikan kita lebih kaya lagi. Tetapi kita juga tidak boleh kita ini begitu saja
percaya kepada ChatGPT begitu. Kita harus diolah lagi oleh pikiran kita, karena ChatGPT ini robot begitu ya. Maka kebijakan itu tetap ada pada kita ya, yang akan melaksanakan. Sudah terlalu banyak orang yang berbicara, di mana kita ini diberi pepatah, terutama yang sekolah. Di SD itu sudah 6 tahun, ditambah di SMP 3 tahun menjadi 9 tahun, ditambah 3 tahun di SMA, di SLTA menjadi 12 tahun, ditambah lagi di perguruan tinggi ya, ada yang sudah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun itu melaksanakan pendidikan. Tapi apa yang didapat dari hasil pendidikan itu? Apa yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari? Terlampau banyak orang yang berbicara, terlampau banyak orang yang ceramah, terlampau banyak orang yang memberikan pepatah, tetapi yang melaksanakan, yang mengerjakan, yang menggerakkan terlampau. Untuk itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yaitu orang yang mengerjakannya. Jangan sampai kita ini belajar mendapat ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ya Robbi, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan atau kegiatan-kegiatan yang Engkau ridhoi. Jadi ilmu yang kita dapatkan bisa jadi sampah di dalam otak kita. Karena ternyata ilmu yang kita dapatkan, yang kelihatannya bagus, kelihatannya bersemangat, tetapi ternyata tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilaksanakan. Lebih baik kita ini belajar sedikit demi sedikit, lalu yang sedikit itu kita kerjakan, kita laksanakan. Itu lebih penting. Kenapa? Karena kita akan terhindar dari menjadi makhluk yang Allah murkai. Hei manusia, hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata? Kenapa kamu berucap-ucap? Tetapi kamu sendiri tidak mengerjakannya. Amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu berkata-kata, tetapi kamu sendiri tidak mengerjakannya. Jadi yang terpenting dari ajaran agama Islam itu mengerjakannya. Belajar untuk apa? Untuk supaya kita bisa memperbaiki apa yang kita kerjakan. Jadi tujuan pendidikan itu apa sebetulnya? Tujuan pendidikan itu supaya kita bisa bekerja dengan benar. Dan bekerja dengan benar itu, dengan ilmu itu, maka pekerjaan kita bertambah hari bertambah baik. Bukan kita ini berilmu saja, sekolah saja, itu menjadi orang yang pandai bicara karena ilmunya banyak, tetapi kita tidak pandai bekerja. Dan ciri orang yang bekerja itu ada harga, yaitu di mana ciri orang berharga itu adalah ada nafkah untuk keluarganya, nafkah untuk anaknya, untuk istrinya, dan untuk menyempurnakan keislaman kita.
yaitu kita harus berjuang untuk berangkat umroh atau berangkat haji ke Baitul. Jadi itulah tujuan kita ini beribadah. Rukun Islam itu kan ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, berpuasa. Yang 5, ibadah haji. Yang namanya rukun itu harus ada di dalam pikiran kita untuk melaksanakan yang sebenar-benarnya. Ada semangat kita ini melaksanakan yang sebenarnya. Inilah Islam itu agama yang mujizat, ya. Agama yang membuat kita maju, agama yang membuat kita ini berkembang. Jadi, siapa kamu? Saya Muslim. Anda Muslim. Kenapa Muslim? Nah, saya maju, berkembang. Jadi dengan agama ini orang bertambah hari, nafkahnya semakin lama semakin baik, karena dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, memberikan nafkah kepada lingkungannya, dan mengajak orang-orang untuk beribadah umroh dan haji. Mari kita laksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya ini. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Abil. Bagaimana kita dapat merenungkan ayat-ayat ini dalam konteks kehidupan modern yang seringkali melupakan nikmat-nikmat Allah? Merenungkan ayat yang berkaitan dengan nikmat Allah dalam konteks kehidupan modern yang seringkali melupakan atau bahkan menyalahgunakan nikmat tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perubahan pola hidup saat ini dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan bijak. Berikut adalah beberapa cara kita dapat merenungkan ayat tersebut dalam kehidupan modern. 1. Kesibukan duniawi dan lupa bersyukur. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, teknologi, dan tuntutan sosial, kita seringkali terjebak dalam kehidupan materialistis dan lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah. Merenungkan ayat tersebut mengingatkan kita bahwa setiap kenikmatan yang kita peroleh adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, bukan sekadar dianggap sebagai hasil dari usaha kita sendiri. Ini bisa menjadi pengingat untuk menyisihkan waktu, bahkan sejenak, untuk merenungkan dan berterima kasih atas segala nikmat yang kita terima. Sebuah ketergantungan pada teknologi. Di era digital saat ini, banyak orang cenderung bahwa teknologi adalah kunci utama untuk kemajuan dan kesejahteraan. Namun, ayat tersebut mengingatkan kita bahwa semua yang ada, termasuk teknologi, adalah ciptaan Allah, digunakan dengan bijak. Kita bisa merenungkan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk hal yang positif, seperti pendidikan, dakwah, dan memperbaiki diri, serta menghindari penggunaannya untuk hal-hal yang melalaikan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. 3. Kepuasan yang sementara. Banyak orang terperangkap dalam pencarian kebahagiaan sementara melalui harta, status sosial, atau kesenangan duniawi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kenikmatan dunia, bersifat sementara. Dalam konteks kehidupan modern, merenungkan ayat ini dapat mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada duniawi dan lebih fokus pada kebahagiaan yang abadi melalui hubungan dengan Allah, amal saleh, dan pengabdian kepadanya. 4. Tanggung jawab sosial. Dunia modern seringkali mengarah pada individualisme, di mana setiap orang lebih fokus pada kepentingan pribadi. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa nikmat Allah bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi harus digunakan untuk membantu orang lain, seperti memberi sedekah, berbuat baik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Merenungkan ayat ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama dan berbagi nikmat Allah dengan mereka yang membutuhkan. 5. Kehidupan yang sibuk dan mengabaikan ibadah. Kehidupan modern seringkali membuat kita teralihkan dari ibadah yang sesungguhnya. Dengan kesibukan pekerjaan, studi, dan aktivitas lain, kita kadang melupakan kewajiban untuk beribadah dengan khusyuk. Merenungkan ayat ini dapat menjadi pengingat untuk selalu menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah, apapun kondisi kita. Nikmat waktu, kesehatan, dan kesempatan hidup harus digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya.
Dengan merenungkan ayat tersebut dalam konteks kehidupan modern, kita diingatkan bahwa meskipun dunia terus berubah, nilai-nilai dasar seperti bersyukur, berbagi, dan menjaga hubungan dengan Allah tetap relevan dan harus dipegang teguh. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Abel. Dan selanjutnya mari kita dengarkan pertanyaan dari Ajamil. Lakukan untuk memastikan bahwa dan proses digunakan sesuai dengan perintah Allah. Mari kita dengarkan penjelasan dan jawaban dari Artificial Intelligence ChatGPT tentang apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa nikmat tersebut digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan sesuai dengan perintahnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Bersyukur. Syukur adalah kunci utama dalam menggunakan nikmat Allah dengan benar. Mengingatkan diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima, berupa harta, kesehatan, ilmu, atau waktu, dan menggunakannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan perintahnya. 2. Menggunakan nikmat untuk kebaikan. Nikmat yang Allah berikan harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, menggunakan harta untuk zakat, sedekah, atau mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi umat, menggunakan waktu untuk belajar atau beribadah, dan menjaga tubuh dengan cara yang sehat. 3. Mengevaluasi niat. Setiap tindakan yang dilakukan harus didasari oleh niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Menggunakan nikmat untuk mencari ridhanya, bukan untuk kepentingan pribadi atau dunia semata. 4. Menjauhi dosa. Hindari penggunaan nikmat untuk hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, seperti berbuat maksiat atau menggunakan harta untuk hal-hal yang haram. 5. Membaca dan merenungkan Al-Quran dan hadis. Untuk lebih memahami cara yang benar dalam menggunakan nikmat Allah, kita dapat lebih sering membaca Al-Quran dan hadis, serta merenungkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Ini membantu kita memahami bagaimana seharusnya menggunakan setiap nikmat dengan bijak. 6. Berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dalam menggunakan nikmatnya dengan cara yang baik dan agar tetap diberi kekuatan untuk selalu berada di jalannya. Dengan cara-cara ini, kita berusaha untuk memastikan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan syariat Islam. Ya, itulah jawaban dari Artificial Intelligence ChatGPT untuk pertanyaan dari Ajamil. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Apaldes. Bagaimanakah tafsir dari ayat ke-9 dari surat ini? Menurut perspektif orang menengah ke bawah supaya dapat memperbaiki kehidupannya ke depan. Itu aja tuh. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT yang ditanyakan oleh Apaldes dengan baik dan benar dan jelas. Surat An-Nahl ayat 9 berbunyi, "Dan kepada Allah lah kembali segala urusan, maka sembahlah Dia dan bertawakal kepadanya, dan Tuhanmu tidak lalai apa yang." Tafsir ayat ini dalam perspektif orang menengah ke bawah mengandung beberapa pelajaran yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kehidupan, baik dari segi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Nasado, kembali kepada Allah dalam segala urusan. Ayat ini mengingatkan bahwa segala urusan dan masalah kita harus dikembalikan kepada Allah. Bagi orang menengah ke bawah yang mungkin sering menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga atau tantangan hidup lainnya, ayat ini mengajarkan untuk selalu berusaha maksimal, tetapi tidak melupakan doa, tawakal, dan mencari pertolongan dari Allah. Meskipun usaha fisik sangat penting, hasil akhir adalah takdir dari Allah, dan Dia tidak pernah lalai dalam mengatur hidup hambanya. Aplikasi praktis dalam situasi sulit atau penuh tantangan, seperti masalah pekerjaan atau ekonomi, penting untuk tetap berdoa dan berusaha dengan sabar. Ketika merasa putus asa, ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang Allah siapkan. 2. Bertawakal dan tidak berputus asa. Dalam konteks kehidupan orang menengah ke bawah, bertawakal berarti menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah berusaha. Ini penting
penting untuk menjaga mentalitas yang sehat dan tidak cepat putus asa. Tawakal bukan berarti pasif, tetapi aktif berusaha sembari meyakini bahwa Allah lah yang menentukan hasil dari setiap usaha. Aplikasi praktis. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kesulitan finansial, mereka tetap harus berusaha mencari pekerjaan atau peluang usaha baru, sambil percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan usaha dan waktunya. Tawakal ini membantu untuk tetap sabar dan tidak mudah frustasi. 3. Meningkatkan kualitas ibadah dan berbuat baik. Ayat ini juga mengajak kita untuk menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas, dan tidak melupakan kewajiban ibadah meskipun dalam kesibukan dan kesulitan hidup. Bagi orang yang berada pada lapisan menengah ke bawah, kadang-kadang kesibukan mencari nafkah dapat membuat mereka melupakan pentingnya ibadah. Ayat ini mengingatkan bahwa ibadah adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan hidup. Aplikasi praktis. Menjaga sholat tepat waktu, berzakat atau berbagi dengan sesama bisa meningkatkan kualitas hidup dan mendatangkan keberkahan dari Allah. Bahkan dalam kesulitan, kebajikan ini bisa menjadi sumber kekuatan. 4. Allah tidak lalai dalam mengawasi perbuatan kita. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah senantiasa mengawasi apa yang kita kerjakan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Bagi orang menengah ke bawah, ini menjadi pengingat untuk selalu menjaga niat dan perbuatan dalam segala aspek kehidupan, agar tidak terjerumus dalam perilaku yang salah atau tidak sesuai dengan prinsip agama. Aplikasi praktis. Dalam dunia kerja atau berbisnis, ini menjadi dorongan untuk jujur, amanah, dan menjaga integritas. Misalnya, dalam berusaha atau bekerja, selalu mengutamakan kejujuran, tidak menipu, dan menjalankan amanah dengan baik, karena Allah senantiasa mengawasi segala tindakan kita. 5. Berusaha mengelola rezeki dengan bijak. Meskipun ayat ini tidak langsung berbicara tentang rezeki, namun konsep bertawakal kepada Allah juga mencakup cara kita mengelola nikmatnya, termasuk rezeki. Bagi orang menengah ke bawah yang sering berhadapan dengan keterbatasan ekonomi, ayat ini mengingatkan pentingnya bersyukur dan mengelola rezeki dengan baik, serta berbuat baik kepada sesama. Aplikasi praktis. Memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana, seperti menabung, tidak boros, dan memprioritaskan kebutuhan yang penting. Selain itu, berbagi kepada yang membutuhkan, meskipun dalam jumlah kecil, juga merupakan bagian dari bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kesimpulan tafsir ayat ini, dalam konteks kehidupan orang menengah ke bawah, mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan, berusaha dengan sebaik-baiknya sambil bertawakal, dan menjaga amal perbuatan yang baik. Meskipun hidup seringkali penuh tantangan, ayat ini menjadi pengingat untuk tetap sabar, berdoa, dan terus berusaha, sambil menjaga hati tetap tawakal dan optimis terhadap janji Allah. Ya, itu adalah jawaban dari artificial intelligence ChatGPT yang ditanyakan oleh pertanyaan Apaldes. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Alpan. Apa yang dimaksud hak yang ditulis dalam Al-Quran? Mari kita dengarkan penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT yang ditanyakan pertanyaannya oleh Alpan. Dalam surat An-Nahl ayat 9 yang berbunyi, "Dan kepada Allah lah balik segala urusan, maka sembahlah Dia dan bertawakal kepadanya, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan." Ada beberapa hal yang dapat kita pahami sebagai hak Allah dalam ayat ini. Hak untuk disembah. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan sembahlah Dia. Hak Allah yang pertama dan utama adalah disembah. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Allah berhak untuk menerima ibadah dan pengabdian sepenuhnya dari seluruh ciptaannya. Ini mencakup segala bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, dan amal saleh lainnya. Ibadah ini bukan hanya tindakan ritual, tetapi juga menunjukkan kepatuhan dan pengakuan atas keesaan dan kekuasaan Allah. 2. Hak untuk diaturkan tawakal. Bertawakal kepadanya juga merupakan hak Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Setelah berusaha sebaik-baiknya, seorang hamba berhak untuk menyerahkan hasil akhir kepada Allah dengan keyakinan bahwa segala urusan berada dalam kekuasaannya. Tawakal ini mencerminkan kepercayaan penuh kepada Allah dalam setiap urusan hidup, baik yang mudah maupun sulit.
Oleh karena itu, hak Allah adalah untuk dipercaya dan diandalkan dalam setiap aspek kehidupan. Hak untuk mengatur segala urusan. Allah berhak mengatur segala urusan di dunia ini karena segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Menunjukkan bahwa Allah memiliki otoritas mutlak dalam mengatur alam semesta, termasuk takdir hidup setiap individu. Tidak ada yang terjadi tanpa seizinnya, dan setiap peristiwa adalah bagian dari kehendaknya yang sempurna. Oleh karena itu, hak Allah adalah untuk mengatur segala urusan, baik yang besar maupun yang kecil. Kesimpulan dari ayat ini, hak Allah yang harus kita penuhi adalah untuk disembah dengan tulus, dipercayai dalam segala urusan, dan diakui sebagai pengatur utama atas segala sesuatu. Sebagai hamba, kita harus menjaga agar setiap aspek kehidupan kita selalu berorientasi kepada Allah, baik dalam ibadah, tawakal, maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Alpanda. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Aisyah. Jika air hujan adalah nikmat yang diberikan dari Allah, mengapa ada daerah yang kekeringan? Mari kita dengarkan jawaban dari pertanyaan Aisyah dari penjelasan. Nikmat Allah, takdir, dan hikmah di balik segala yang terjadi. Meskipun air hujan adalah salah satu nikmat besar yang diberikan Allah, kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini berisi keseimbangan dan ujian yang diberikan kepada setiap umatnya. Berikut adalah beberapa penjelasan yang dapat membantu memahami mengapa ada daerah yang kekeringan, meskipun air hujan adalah nikmat Allah. 1. Keseimbangan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Allah menciptakan alam semesta dengan sistem yang sangat teratur dan seimbang, termasuk dalam hal curah hujan. Ada daerah yang subur dan banyak hujan, dan ada juga yang mengalami kekeringan. Ini adalah bagian dari sunnatullah, hukum yang Allah tetapkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Tanpa ada daerah yang mengalami kekeringan, mungkin kita tidak akan pernah menyadari pentingnya air dan betapa besar nikmat yang diberikan Allah. Keseimbangan ini mengingatkan kita untuk bersyukur dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. 2. Ujian dan peringatan dari Allah. Kekeringan atau kekurangan air di beberapa daerah bisa menjadi ujian dari Allah yang bertujuan untuk menguji kesabaran dan ketabahan umatnya. Ujian ini juga bisa menjadi peringatan agar manusia tidak lalai dan terus mengingatnya dalam setiap keadaan. Dalam situasi kekeringan, Allah mungkin ingin kita belajar tentang syukur, sabar, dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang terdampak oleh kekeringan tersebut. 3. Hikmah dan pelajaran. Ada hikmah yang bisa diambil dari situasi kekeringan, baik dalam perspektif individu maupun masyarakat. Kekeringan bisa menjadi sarana untuk mengajarkan kemandirian, kesadaran terhadap pengelolaan sumber daya, dan perhatian sosial. Misalnya, di daerah yang kekeringan, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya konservasi air, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan juga pentingnya berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Buah peringatan bahwa nikmat yang Allah berikan harus digunakan dengan bijak. 4. Keterbatasan dan ketergantungan kepada Allah. Kekeringan juga mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dan bahwa kita sangat bergantung pada Allah. Meskipun kita memiliki teknologi dan kemampuan untuk mencoba mengatasi kekeringan, pada akhirnya segala sesuatu adalah keputusan Allah. Ini adalah bentuk pengingat bahwa kita tidak bisa mengandalkan kemampuan manusia semata, tetapi harus selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. 5. Rezeki dan ketentuan Allah. Rezeki yang diberikan Allah memang bervariasi dan bukan hanya dalam bentuk kekayaan materi atau fasilitas hidup yang melimpah. Dalam banyak hal, rezeki bisa datang dalam bentuk ujian, kekurangan, atau kesulitan yang mengarah pada pembelajaran dan peningkatan diri. Kekeringan bisa menjadi bentuk rezeki yang mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam mencari solusi, dan bahkan menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan sosial di antara sesama umat. Peran manusia dalam pemeliharaan alam. Ada juga aspek bahwa manusia harus menjaga dan merawat bumi sebagai amanah dari Allah.
Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang mengarah pada kekeringan di beberapa daerah seringkali disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan manusia, seperti deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, kekeringan bisa menjadi akibat dari perilaku manusia yang tidak menjaga kelestarian alam sesuai dengan ketentuan Allah. Kesimpulan, meskipun air hujan adalah nikmat dari Allah, kekeringan yang terjadi di beberapa daerah adalah bagian dari takdir Allah yang mengandung hikmah. Dalam hal ini, Allah mengajarkan kita tentang keseimbangan alam, ujian hidup, kesabaran, dan pengelolaan sumber daya alam. Kita diingatkan untuk bersyukur atas nikmat yang ada dan terus berusaha sebaik mungkin dalam menghadapinya, sambil mengingat bahwa pada akhirnya segala urusan kembali kepada Allah. Ya, itu adalah sebuah jawaban dari pertanyaan Aisep. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Ismail Satrianto Anggap Praja. Di bawah atap rumah kisah kita berawal, Ismail Yuliani dan Nanang anak tercinta. Terima kekuatan. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana surat An-Nahl ayat 9 dan 10 ini untuk perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Untuk menerapkan surat An-Nahl ayat 9 dan 10 dalam konteks perusahaan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, kita perlu memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut dan bagaimana prinsip-prinsip itu bisa diimplementasikan dalam dunia bisnis. Ayat tersebut berbunyi, Ma'aman, dan kepada Allah lah kembali segala urusan, maka sembahlah Dia dan bertawakal kepadanya, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit untukmu, untuk memberikan rezeki darinya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pemahaman dari ayat-ayat ini: 1. Kepatuhan kepada Allah dan tawakal. Ayat pertama mengajarkan pentingnya berserah diri dan tawakal setelah berusaha sebaik-baiknya. Dalam konteks perusahaan, ini berarti bahwa meskipun perusahaan harus bekerja keras, melakukan riset, dan berinovasi untuk mencapai tujuan, hasil akhirnya adalah takdir dari Allah yang akan mengatur segalanya. Keberhasilan atau kegagalan adalah bagian dari takdirnya, dan kita harus menerimanya dengan sabar dan syukur. 2. Menggunakan sumber daya Allah untuk kebaikan. Ayat kedua berbicara tentang bagaimana Allah menurunkan hujan sebagai rezeki untuk umatnya. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk sumber daya yang digunakan dalam bisnis, seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku, adalah nikmat dari Allah yang harus digunakan dengan bijak. Cara menerapkannya di perusahaan: 1. Bersyukur dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Prinsip: salah satu cara yang bisa diambil dari ayat ini adalah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam bentuk sumber daya, pelanggan, tenaga kerja, serta modal. Perusahaan harus memanage sumber daya secara bijaksana dan tidak menyia-nyiakannya. Implementasi: manajer dan pemimpin perusahaan perlu memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada digunakan secara efisien, misalnya dengan mengurangi pemborosan, berinovasi dalam produk dan layanan, serta menjaga kualitas produksi. Menghargai tenaga kerja dan mengembangkan keterampilan mereka juga penting, agar seluruh elemen dalam perusahaan bisa berkontribusi maksimal. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur dapat mengurangi limbah dan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien, sehingga menghemat biaya dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. 2. Dengan tetap berusaha mengelola bisnis secara etis. Tawakal mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Hasil akhir adalah keputusan Allah. Dalam bisnis, perusahaan harus melakukan perencanaan yang matang, bekerja keras, dan melakukan upaya terbaik, tetapi juga mengakui bahwa hasil yang diperoleh adalah takdir Allah. Implementasi: untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan perlu merancang strategi yang berfokus pada kualitas produk atau layanan, serta bisnis yang tinggi. Dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip keadilan akan mendapatkan berkah dari Allah. Contoh, perusahaan mengutamakan kejujuran, transparansi, dan memperlakukan pelanggan serta karyawan dengan baik, mereka akan
memperoleh kepercayaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan pendapatan perusahaan. Tim mengelola rezeki dan peluang dengan seimbang. Prinsip dalam ayat kedua, Allah menurunkan hujan sebagai rezeki. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu mengelola peluang dengan baik, karena setiap kesempatan yang datang adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Implementasi, perusahaan harus jeli dalam melihat peluang pasar, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, serta melakukan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan potensi pasar baru. Pendekatan yang bijaksana dan menghindari keserakahan juga sangat perusahaan tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan. Contoh, jika ada peluang untuk memperluas pasar ke daerah yang belum terjangkau atau memperkenalkan produk baru relevan dengan kebutuhan konsumen, perusahaan bisa meresponsnya dengan cepat, namun tetap berdasarkan perencanaan yang hati-hati dan dengan memperhatikan keberlanjutan. 4. Pemberdayaan dan kepedulian terhadap karyawan. Prinsip, dalam ayat ini, Allah mengajarkan bahwa rezeki datang darinya. Perusahaan yang sukses harus memberi perhatian terhadap karyawan, karena mereka adalah bagian dari rezeki Allah yang harus dihargai dan diberdayakan. Implementasi, meningkatkan kesejahteraan karyawan tidak hanya berdampak positif bagi mereka, tetapi juga bagi kinerja perusahaan. Memberikan pelatihan, kompensasi yang adil, dan kondisi kerja yang baik akan meningkatkan produktivitas serta loyalitas karyawan. Contoh, menyediakan fasilitas kesehatan, meningkatkan program kesejahteraan karyawan, dan memastikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. 5. Berkah dan keberlanjutan dalam bisnis. Prinsip, keberkahan yang Allah turunkan datang dengan cara yang tidak terduga, seringkali melalui kejujuran, keadilan, dan niat yang baik. Keberkahan ini bisa membawa pendapatan yang lebih besar dan berkelanjutan. Implementasi, fokus pada bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan dan etika akan mendapat keberkahan dalam bentuk loyalitas pelanggan, pengakuan masyarakat, serta pendapatan yang terus berkembang. Contoh, perusahaan yang menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), berinvestasi dalam proyek ramah lingkungan, dan mendukung komunitas setempat akan memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Kesimpulan, dengan menerapkan prinsip-prinsip tawakal, mengelola sumber daya dengan bijaksana, serta berusaha secara etis dan berkelanjutan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendapatan yang stabil dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa dalam bisnis, kita harus mengandalkan usaha yang maksimal, sambil menyadari bahwa hasilnya adalah bagian dari takdir Allah. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menerapkan dalam keluarga dengan anak yang banyak. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT yang ditanyakan oleh Pak Ismail Satrianto Anggapraja. Menerapkan prinsip-prinsip dari Surat An-Nahl ayat 9 dan 10 dalam konteks keluarga, khususnya bagi orang tua dengan anak yang banyak, sangat relevan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengaplikasikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan keluarga. 1. Bersyukur atas nikmat dan mengelola sumber daya keluarga dengan bijak. Prinsip, ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk rezeki, keluarga, dan sumber daya lain yang ada. Di dalam keluarga dengan anak banyak, setiap anak adalah nikmat yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijak. Sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa memiliki anak yang banyak adalah suatu amanah dan anugerah yang perlu dikelola dengan baik. Ini termasuk memastikan kebutuhan anak-anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya, tak boros dan berlebihan. Mengajarkan anak-anak untuk mengelola sumber daya yang ada dengan bijak, seperti mengatur pengeluaran rumah tangga, menggunakan waktu dengan efektif, dan menghindari pemborosan. Juga penting untuk memberikan contoh yang baik.
Contoh, orang tua bisa merencanakan keuangan rumah tangga dengan bijak, membuat anggaran yang efisien, dan mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak-anak, serta tabungan untuk masa depan. 2. Mengandalkan usaha dan tawakal kepada Allah. Prinsip. Dalam ayat pertama, kita diajarkan untuk melakukan usaha dengan sebaik-baiknya, dan kemudian bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anak dan memenuhi kebutuhan keluarga, orang tua harus tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena hanya Dia yang menentukan segalanya. Implementasi. Dalam mengelola keluarga dengan anak yang banyak, orang tua akan menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Misalnya, jika salah satu anak mengalami kesulitan dalam belajar atau menghadapi masalah kesehatan, orang tua harus berusaha memberikan dukungan terbaik, tetapi juga menyadari bahwa hasilnya berada di tangan Allah. Tawakal mengajarkan orang tua untuk tetap sabar dan tidak putus asa. Orang tua yang memiliki banyak anak bisa menjaga semangat dan tidak mudah kecewa meskipun tantangan hidup datang. Ketika anak-anak menghadapi ujian, baik itu ujian pelajaran atau ujian kehidupan lainnya, orang tua dapat memberikan dukungan dan doa, namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. 3. Mendidik anak dengan prinsip kejujuran dan etika yang baik. Prinsip. Ayat kedua mengingatkan kita bahwa rezeki datang dari Allah. Mendidik anak untuk memiliki etika yang baik, jujur, dan adil adalah salah satu cara agar keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah. Ini penting untuk memastikan bahwa keluarga dapat menikmati nikmatnya dengan cara yang benar. Implementasi. Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak-anak, seperti kejujuran, saling menghargai, dan bekerja keras dengan ikhlas. Anak-anak harus diberi pemahaman bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah, dan kita harus berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Ketika anak-anak melakukan kebaikan atau berhasil mencapai sesuatu, orang tua harus menekankan bahwa itu adalah bagian dari berkat Allah yang datang melalui usaha dan doa. Sebaliknya, jika terjadi kesulitan, orang tua perlu mengajarkan mereka untuk bersabar dan tetap berusaha, bersyukur, dan berbagi dengan sesama. Dalam keluarga yang memiliki banyak anak, seringkali ada keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari segi finansial maupun waktu. Namun, Allah mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang ada, dan salah satu bentuk syukur adalah dengan berbagi dengan orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Implementasi. Meskipun memiliki anak yang banyak, keluarga dapat tetap bersyukur dengan cara berbagi kepada sesama. Ini bisa dilakukan dengan memberi sedekah, membantu tetangga yang membutuhkan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini ditinggalkan anak-anak tentang kepedulian sosial, tetapi juga mengundang keberkahan dalam keluarga. Contoh, mengajak anak-anak untuk berzakat, bersedekah, atau menyumbang untuk yang membutuhkan, sebagai cara untuk melatih mereka agar tidak hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan orang lain. 5. Mengajarkan anak untuk mengelola waktu dan tanggung jawab. Prinsip. Ayat kedua menyebutkan bagaimana Allah menurunkan rezeki melalui hujan. Dalam konteks ini, waktu adalah rezeki yang diberikan Allah, dan mengelola waktu dengan baik adalah salah satu bentuk syukur atas nikmatnya. Implementasi. Orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk mengelola waktu dengan bijak, misalnya dengan menyusun jadwal belajar, beribadah, menerapkan prinsip-prinsip dari surat An-Nahl ayat 9 dan 10 dalam konteks keluarga, khususnya bagi orang tua dengan anak yang banyak, sangat relevan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengaplikasikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan keluarga. 1. Bersyukur atas nikmat dan mengelola sumber daya keluarga dengan bijak. Prinsip. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk rezeki, keluarga, dan sumber daya lain yang ada. Di dalam keluarga dengan anak banyak, setiap anak adalah nikmat yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mari kita berdoa ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba, karena Kaulah milik sang waktu, di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji, Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau, hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba, mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba, beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong, tolonglah kami
menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah ya Allah kami ini semua memiliki anak yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dan menyenangkan hati. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah rezeki kepada anak-anak kami, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang Engkau berkahi. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ada yang baik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kepada semua, baik yang sudah lama maupun yang akan datang, saya mohon maaf. Ya silakan, sudah selesai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari awal live streaming sampai akhir live streaming sudah selesai terlaksana. Dengan itu kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kurang sempurna dalam live streaming pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.